jalan duluan, pencurian mereka jalan duluan, perdatanya persetan. Gitu. Walaupun sidang perdatanya diawali duluan bang ya? Ya persetan namanya kan. Nah kalau masih ada perdata yang memahami ini perdata duluan, ya itu kalibernya kita bisa ukur. Perdata setelah pidana gitu, dan pihak kuasa hukum dari kita itu meminta supaya proses pidana itu dihentikan sementara menunggu hasil dari perdata. Ya. Untuk proses ini seperti apa bang? Harus yang prosedur yang benar. Jadi prosedur yang benar begini, tidak semua perkara perdata dulu baru pidana. Ada perdata dulu baru pidana, ada pidana dulu baru perdata. Jadi harus dibedakan berdasarkan pasal-pasalnya. Kalau pasal-pasal terkait sengketa tanah, di mana ada orang rebutan tanah, kemudian ada orang masuk ke pekarangan mengenai tanah tersebut, biasanya akan didahulukan dalam keadaan-keadaan khusus, didahulukan persetujuan perdatanya diselesaikan, supaya nanti ketahuan status tanahnya punya siapa. Setelah itu baru pidananya dijalankan. Kalau status tanahnya punya si A, si B berarti kan melanggar hukum, baru dia dipidanakan. Makanya pidananya berhenti dulu. Itu hanya pada kasus-kasus sengketa tanah atau kasus-kasus transaksi-transaksi korporat begitu. Tapi kalau kasus-kasus pemerasan nggak ada kaitannya sama perdata sama pemerasan. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan mana yang perdata duluan baru pidana duluan, mana yang harus pidana. Kasus pembunuhan kan pidana duluan, perdatanya nanti begitu. Jadi ini juga terkait dengan kualifikasi seorang pengacara mengerti ini. Makin lama kita paham belajar ilmu hukum, makin paham kita bahwasanya tidak semua kalau ada perdata dan pidana terkait, perdata duluan tidak semua. Cuman pasal-pasal tertentu, terutama yang terkait dengan persoalan tanah. Kalau kasus-kasus pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, ya mereka jalan duluan, pencurian mereka jalan duluan, perdatanya persetan. Gitu. Walaupun sidang perdatanya diawali duluan bang ya? Ya persetan namanya kan. Nah kalau masih ada perdata yang memahami ini perdata duluan, ya itu kalibernya kita bisa ukur. Banyak kan orang berdalih-dalih, banyak orang berdalih-dalih kan. Jadi terkesan bodoh kalau orang berdalih-dalih itu. Kalau pintar-pintar kan ya udah dijalankan, ini kan fakta seperti apa, dijalankan aja persidangan pidananya. Tapi kalau berdalih kan mencari cara-cara bagaimana, tapi kan nggak semua cara bagaimana itu kelihatannya pintar. Ada juga cara bagaimana berdalil itu jadi kelihatannya bodoh gitu. Tapi kita nggak disebut siapa ya, tapi yang jelas itu persoalannya gitu. Makanya kalau dibilang ini modus, bisa modus, tapi ini modus yang kelihatannya nggak cukup pandai lah. Tapi nggak mungkin ya bang, dalam sebuah perkara kasus pidana perdatawan prestasi ini bisa menghentikan kasus pidana bang. Kan itu sudah kita bilang, hanya kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah di mana perlu didahulukan status kepemilikannya baru pidananya jalan. Itu hanya sengketa tanah. Gugur nggak mungkin ya bang? Apanya? Gugur yang pidana nggak mungkin ya? Karena kan kalau kasus pemerasan nggak ada gugur, kasus pembunuhan nggak ada gugur. Mau ada perdata seperti setinggi langit juga, kasus pembunuhan tetap aja pembunuhan, kasus pemerasan tetap aja pemerasan. Jadi nggak ada gugur. Itu makanya kita dibilang modus juga nggak terlalu modus karena nggak terlalu pandai dalam bermodus kan. Jadi ini sebenarnya ya begitulah.